Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Tabrakan beruntun, 2 motor dan 1 truk di Tanggamus menewaskan seorang siswi SMP. Seorang polisi Polda Lampung ditangkap karena mencuri mobil di mal. BBM solar kembali langka di Lampung Utara. Antrian truk di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Tabrakan beruntun yang melibatkan 2 motor dan 1 truk terjadi di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Jumat siang. Akibat kecelakaan ini, seorang siswi SMP bernama Vera meninggal dunia di lokasi kejadian. 2 orang luka berat dan 3 luka ringan. Hasil olah TKP polisi menyebutkan kecelakaan bermula ketika motor yang ditumpangi 4 orang yang sedang melaju dari arah Kota Agung menuju Wonosobo hendak menyalip truk. Saat berada di jalur lawan, motor tersebut terpergok dan bertabrakan dengan motor dari arah lawan hingga kedua motor terjatuh. Salah satu penumpang motor terlindas truk yang hendak disalipnya. Pada saat akan mendahului kendaraan yang ada di depannya, yang kedua kendaraan tersebut tidak dapat menghindar kejadian ini, sehingganya bertabrakan dan korban jatuh, sehingganya setelah jatuh ini melintaslah kendaraan yang ada di belakangnya, yaitu kendaraan roda 6, pusur roda 6. Kedua korban luka berat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Kota Agung. Sementara itu, ketiga kendaraan yang bertabrakan kini ditahan di Mapolres Tanggamus. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Berpantat, ngabur lawan. Ya, satu nggak apa-apa. Seorang pengemudi truk box tronton terjepit setir dalam kabin setelah truk yang dikemudikannya ringsek akibat menabrak bagian belakang kendaraan di depannya di Jalan Tol Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Minggu siang. Tim medis dan pengelola tol melakukan pertolongan pertama dengan cara memasang infus dan oksigen kepada korban. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban dari dalam kabin. Setelah sekitar 1 jam kemudian, dengan berbagai cara dan alat, petugas akhirnya bisa mengeluarkan korban dari dalam kabin. Korban kritis akibat menderita luka di kepala, kaki, dan tangannya. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Kan? Iya. Oh, berarti mudah aja dia itu. Kecelakaan lambur pantat. Yang ditumbur lari. Jadi sebagai driver kan ini kita minta pertolongan pertama. Semoga selamat supirnya. Kan. Kondisinya bagaimana Pak sopirnya? Kayaknya masih hidup. Kejepit ya? Ya kejepit, khususnya kejepit. Itu lagi di Evakuasi itu lagi. Menurut saksi, kecelakaan bermula saat truk korban sedang melaju dari arah Jakarta menuju Sumatera Selatan. Saat kejadian, truk korban hendak menyalip namun terpergok truk di depannya. Truk korban menabrak bagian belakang truk di depannya yang langsung kabur itu. Mustaqim melaporkan dari Lampung Tengah. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Waihalim, Bandar Lampung, Jumat siang. Sebuah truk bermuatan kaca yang sedang melaju ke arah Raja Basa terguling akibat tertabrak truk tronton bermuatan tapioka dari arah lawan. Kaca muatan truk sebagian besar pecah dan serpihannya berserakan di pinggir jalan.
Kecelakaan terjadi saat truk tronton mengalami remblong. Pengemudi yang berusaha memberhentikan truknya dengan cara menabrakkan ke trotoar malah menyeberang ke jalur arah lawan. Saat bersamaan datang truk bermuatan kaca dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Itu nggak rasa remblong. Pikir saya daripada saya nabrak pribadi sebanyak itu mobil pribadi kan. Dari kanan lagi. Jalan, ya. Saya tabrakin trotoar ini aslinya. Ya. Cuman saya kaget mobil dari gudang sini. Ada yang keluar. Saya tabrakin. Ya intinya remnya blong ya. Remnya blong. Ya langsung dia buangan. Nabrak apa bang itu bang? Ya. Bagian depannya langsung? Bagian depan. Kita pas kepala. berapa orang dalam mobil itu bang? 2 orang. Kenapa nama mobil bang? Dalamnya nggak apa-apa. Ini kita bawa apa bang? Barang yang bawa kaca sama aluminium. Hancur bang? Hancur. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa, namun menimbulkan kemacetan arus lalu lintas sebab badan truk tronton separuhnya melintang di jalan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Hasan tak lagi gagah saat digelandang ke Mapolres Lampung Tengah Sabtu siang. Preman ini bahkan untuk sementara tak bisa berjalan akibat kakinya ditembak polisi. Hasan ditembak karena berusaha kabur saat ditangkap di tempat persembunyiannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Hasan ditangkap karena menembak Joko Setiawan, seorang petani tetangganya di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah pada 3 Oktober lalu. Keributan berawal saat tersangka mendatangi rumah korban dan menyuruh korban bekerja di kebun singkong tersangka. Namun suruhan tersangka ditolak korban. Tersangka yang emosi kemudian pulang mengambil senjata api rakitan. Ia kembali mendatangi rumah korban dan menembak korban. Peluru itu mengenai tangan dan meleset ke perut korban. Dia melarikan diri ke arah Sumatera Selatan. Kita berupaya mengejarnya, namun sangat licin. Dia pun kembali melarikan diri ke wilayah Jawa Barat. Kita kejar ke sana, Bogor, kemudian Ciawi, terakhir di daerah Tasik, dan kita dapatkan di daerah sana. Begitu adu mulut ada berapa jam, dia pulang. Habis pulang, dia nggak tahu lah, balik lagi ke sini, ambil tembak saya langsung. Senjata api yang dipakai menembak korban disita polisi. Pada kasus ini tersangka dijerat pasal ganda tentang penganiayaan dan undang-undang tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.